Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama dari saya, perkenalkan, nama saya John Immanuel, F131-22033. Saya Jonathan Frederick Septian Lamasi, F131-22022. Saya Diana Jessica Baruta, F131-22033. Saya Siti Panorama, F131-22055. Saya Nur Fadila, stambuk F131-22010. Saya Fardita Rahayu dengan stambuk F131-22038. Saya Hilda Mulyani dengan stambuk F131-22004. Selanjutnya, kita masuk dalam sesi diskusi yang membahas tentang kasus kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan bencana. Kita masuk di kasus yang pertama. Jadi kasus yang pertama saya akan membahas tentang kasus kerusakan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu hujan. Hujan deras yang mengguyur Desa Bangga, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 pada pukul 1 siang sampai menjelang buka puasa. Hal ini menyebabkan banjir bandang yang disertai material kayu dan lumpur. Ratusan rumah warga, tempat ibadah dan sekolah terendam oleh air dan lumpur. Beruntung tidak ada korban jiwa atas bencana ini, tapi warga sekitar takut akan ada banjir susulan, jadi mereka harus mengungsi di dataran yang lebih tinggi. Oke, kasus yang kedua itu saya dapatkan dari media internet. Kasus itu terjadi di wilayah Cianjur. Kasus itu yaitu alih fungsi lahan di wilayah hulu sungai. Penyebab bencananya yaitu terjadinya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Sekitar 35 kecamatan yang ada di wilayah Cianjur terkena dampak bencana ini, dan juga banyaknya korban jiwa yang dimakan atas bencana ini. Menurut yang saya dapat di situs laman Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang menyebabkan bencana itu penebangan pohon secara tebas bakar. Mengapa mereka melakukan tebas bakar? Karena itu cara yang paling murah buat mereka. Pak Jokowi pun mengatakan begitu, karena mengapa mereka melakukan tebas bakar? Karena motif ekonomi mereka. Karena itu paling murah dan mudah. Hal ini menyebabkan terjadinya kebakaran hutan yang menakutkan karena kelalaian mereka. Oke, kasus selanjutnya yang saya dapat di media yaitu kerusakan lingkungan yang terjadi di Semarang, yaitu banyaknya pembangunan hotel-hotel yang berada di daerah perbukitan, sehingga hal ini menyebabkan tanah yang biasanya ditahan oleh pohon-pohon sudah tidak ada lagi, dan menyebabkan longsor terjadi di Semarang pada tahun 2016 dan memakan banyak korban jiwa dan menimpa beberapa rumah. Ya, kalau dari saya, kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan bencana, contohnya pada pembuangan limbah industri di perairan, menyebabkan ekosistem pada perairan atau biota-biota dalam sungai-sungai sekitar sistem di dalamnya menjadi rusak, dan juga untuk para warga sekitar membuat persediaan airnya berkurang. Dari kasus yang saya dapatkan adalah kasus yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, di mana karena sumber resapan air kurang karena pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat melampaui tingkat kerapatan penduduk, yang menyebabkan adanya kesulitan daerah resapan air. Mengakibatkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 terjadi banjir interval yang terjadi pada 7 desa di 3 kecamatan setinggi 30 cm hingga 2 meter. Kalau dari saya, yaitu kasus yang saya dapat itu terdapat di Sulawesi Selatan, yaitu
penebangan hutan atau illegal logging, yang dimana meningkat pada masa pandemi COVID-19. Kejahatan itu dilakukan dengan pola memanfaatkan masyarakat di sekitar. Penyebab dari illegal logging ini bisa menyebabkan kurangnya resapan air. Sekian diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang kasus lingkungan hidup yang menimbulkan bencana. Oke, dari beberapa kasus-kasus yang kita diskusikan tadi, mungkin kalian ada yang memberikan solusi atau saran apa yang kita lakukan ke depannya. Nah, jadi yang kasus yang kita dengar tadi toh, saya ada solusi dari, kan banyak tadi dibilang dia punya bencana alam itu terjadi karena pembuangan sampah secara terang-terangan, secara ilegal, pembuangan sampah sembarangan. Jadi itu solusinya itu dari kesadaran diri kita masing-masing, warga sekitar, dan perlunya menjaga dan membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan sekitar itu bersih dan terhindar dari bencana alam seperti banjir tadi. Kalau dari saya itu dari kasus illegal logging, yaitu solusinya dengan menggunakan metode tebang tanam. Ketika di daerah tersebut terjadi penebangan, harusnya orang yang menebang itu langsung menanam pohon di area sekitar. Oke, kalau menurut saya kan itu lebih satu juga kepada pemerintah. Contohnya saja tadi seperti kau bilang membuang sampah sembarangan kan, orang-orang itu misalnya dia ada membuang sampah, harus pemerintah yang tindaki agar semua warga di Indonesia ini sadar akan perbuatan yang lalai mereka perbuat. Sekian diskusi kelompok kami dari kelompok 6 yang membahas tentang kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan bencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.